Episode 24. Ciuman pertama. London, Inggris. Angga menatap layar ponselnya sejak tadi. Dia masih belum bisa tidur karena memikirkan seorang gadis. Ya, gadis itu adalah Erem. Angga tahu kalau dia sudah melewati batas dengan mencintai adik sepupunya sendiri. Tapi perasaan yang tumbuh tidak bisa dipangkas dengan mudah. Rum, apa aku benar-benar jatuh cinta sama kamu? Gumam pria itu. Angga mengusap wajahnya kasar. Dia memilih menarik selimutnya dan segera istirahat. Mungkin kalau memang rindunya semakin menggebu, Angga akan pulang ke Jakarta jika ada waktu luang. Musim dingin mulai datang. Sepertinya Angga harus membeli jaket tebal untuk persiapan menyambut musim dingin di London. Pagi hari itu begitu dingin dan, menurut Angga semakin dingin. Pada saat seperti ini, dia ingin membuat mie instan saja. Tapi sayangnya dia tidak memiliki stok di apartemennya. Mungkin aku harus belanja. Juga makanan musim dingin. Angga mengambil gelas dan menuangkan coklat bubuk ke dalam gelas itu. Kemudian dia menuangkan air panas setengah. Mengadukannya perlahan dan kemudian menuangkan yang air dingin. Coklat hangat sudah siap untuk dia minum. Ponsel Angga di atas meja bergetar. Dia ingin melihat siapa yang menelponnya. Cina. Untuk apa Cina malam-malam nelpon? Ya, di Indonesia ini sudah malam. Dan sudah 2 bulan ini dia tidak pernah saling mengirim kabar dengan Cina. Kenapa tiba-tiba wanita itu menelponnya? Dengan terpaksa Angga mengangkat telepon dari wanita itu. Halo? Halo Angga. Apa kabar? Baik. Apa kamu nggak tidur? Angga menyeruput coklat hangatnya lagi sambil mendengarkan Cina. Belum. Enggak. Gue kangen sama lo. Angga terdiam cukup lama, dia tidak langsung menjawab pertanyaan dari Cina. Enggak. Sorry. Tapi gue bener nggak bisa ngelupain Elo barang sedetik pun. Angga hanya bisa menghela nafas. Keputusannya untuk dekat dengan Cina ketika masih SMA waktu itu mungkin membuahkan hasil seperti ini. Niat awalnya hanya ingin menghindari Erem dan dia juga ingin memastikan perasaannya terhadap adik sepupunya itu. Angga berani dekat dengan Cina karena dia juga tidak mau perasaannya terhadap Harum terus berkembang. Sorry Zan, gue udah ada cewek yang gue suka. Jadi please hilangin perasaan lo buat gue. Lo cewek baik, berhak dapat cowok yang lebih baik juga. Jangan berharap sama gue. Karena gue gak bisa jadi cowok yang baik buat lo. Setelah mengucapkan itu, Angga menutup teleponnya. Dia harus segera mandi dan bersiap-siap untuk pergi ke kampus. Kabarnya hari ini Kak Angga pulang. Gue sudah tidak sabar bertemu dengannya. Ujar Della. Iya, gue juga. Kangen banget. Jawab Erem tersenyum. Dia dan Angga sudah lama tidak mengobrol via chat maupun telepon. Erem ingin fokus pada ujiannya, dan akhirnya dia bisa mendapatkan nilai sempurna dari hampir semua mata pelajaran. Gue mandi dulu aja deh. Gumam Erem kemudian beranjak masuk ke dalam kamar mandinya, sedang di luar rumah. Angga yang sudah sampai di kediaman keluarganya dan ia merasa sangat senang sekali. Sudah setengah tahun dia tidak pulang. Tapi entah karena rindu pada adik perempuannya, atau pada keluarga besarnya itu, yang pasti dia ingin segera berkumpul dengan keluarganya. Della yang memang sudah menyambut Angga langsung berlari ke arah sang kakak. Kak Angga, kami semua merindukanmu, seru Della kepada kakak laki-lakinya itu. Dia berhambur ke pelukan Angga dengan erat. Meskipun Angga selalu tengil padanya, tapi Della juga sangat menyayanginya. Lala, aku tidak bisa bernafas, ucap Angga. Lala adalah panggilan kesayangan Della sejak kecil. Dia tidak suka jika dipanggil dengan sebutan Del dan makanya Della lebih suka dipanggil Lala. Hehe, maafkan aku, jawab Della melepas pelukannya. Abisnya aku kangen banget sama kakak. Mana oleh-olehnya? Della menyodorkan tangannya, meminta oleh-oleh. Tadi udah dibawa sama Mas Ucup. Sana minta Mas Ucup. Mas Ucup adalah sopir keluarga Pratama. Erem yang sudah selesai mandi dan berdandan langsung keluar dari dalam kamar ketika mendengar suara yang sangat tidak asing. Erem bisa melihat punggung lebar itu dan rasanya ingin memeluknya dari belakang. Menumpahkan segala rasa rindu yang membunuh di hatinya untuk cowok yang berdiri di hadapannya saat ini. Hai Kak Angga, apa kamu tidak mau memelukku juga? Ucap gadis di belakang. Angga yang membuat Angga langsung membalikkan badannya. Angga tersenyum melihat Erem. Kemudian dia merentangkan kedua tangannya. Sontak Erem langsung berhambur ke pelukan Angga. Dek, ya Tuhan kenapa dengan jantungku?
Rasanya berdebar-debar saat memeluk Erem seperti ini. Berbeda sekali dengan Della. Batin Angga, Erem juga merasakan hal yang sama. Keduanya terlalu larut adalah pelukan. Seakan menyalurkan rasa rindu yang sudah bercokol di hati mereka masing-masing. Kak Angga, rasanya benar-benar lega bisa memelukmu seperti ini. Batin Erem, seolah dunia milik mereka berdua, tidak menyadari dengan tatapan yang berada di sekeliling mereka. Mami Alia merasakan sesuatu ketika menatap Angga dan Erem yang berpelukan seperti itu. Mereka menggambarkan seakan pertemuan sepasang kekasih yang tidak bertemu cukup lama. Hei, kenapa kalian pelukannya lama sekali? Mami juga merindukan anak yang paling tampan ini. Seru Alia menyadarkan Angga dan Erem. Semua orang di situ tertawa. Mereka senang karena Angga pulang karena libur semester. Tetapi berbeda dengan Mami Alia, yang merasa ada sesuatu dengan keduanya. Malam harinya, Drip, Angga datang ke kamar Erem dan tiba-tiba memeluk gadis itu dari belakang. Jantung Erem berdebar sangat kencang ketika Angga membisikkan sesuatu. Erem, aku sangat merindukanmu. Apa aku boleh memelukmu sebentar? Bisik Angga. Erem hanya mengangguk. Dia berbalik badan dan langsung memeluk Angga erat. Rasanya sungguh nyaman. Dia ingin melakukan ini setiap hari dengan Angga. Rasanya tidak bisa lepas begitu saja karena perasaan yang hadir di dalam hati mereka masing-masing. Tiba-tiba sesuatu dari tubuh Angga bereaksi. Tentu saja hal tersebut membuat Erem begitu terkejut. Dek, dek, dek. Jantung mereka berdua berdebar kencang hingga saling bisa merasakan satu sama lain. Angga merasakan perasaan yang aneh dengan miliknya yang bangun ketika bersentuhan dengan Erem di tempat sepi seperti ini. Keinginan untuk menyentuh lebih adik sepupunya itu tiba-tiba timbul di hatinya. Erem yang merasa resah langsung melepaskan pelukannya. Kak, Angga, aku belum sempat selesai berbicara tiba-tiba Angga menangkup wajahnya dan cup, Angga mencium bibir Erem. Bukan hanya sekedar ciuman, dia bahkan melumat bibir mungil itu. Memejamkan matanya. Dia yang sama sekali belum pernah berciuman tentu saja tidak bisa membalas dan hanya diam saja. Erem, seru Della dari luar kamar, sontak membuat menjadi terkejut. Lalu dia mendorong Angga begitu kuat, sehingga membuat pria itu terhuyung ke belakang dan hampir terjatuh. Ya Tuhan, apa yang telah aku lakukan? Teriak Angga dalam hati. Seketika dia tersadar dan pergi keluar dari kamar Erem dengan menahan wajah yang sudah memerah, bersambung.